Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad wasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja berada yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang pertama berupa Islam, yang kedua iman, dan masih banyak nikmat yang lain yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu di antaranya adalah nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kula panjenengan pemirsa di mana saja berada masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, sehingga puasa kita adalah betul-betul puasa yang merupakan kewajiban bagi orang-orang muslim. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada Nabi akhirul zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah, di yaumul hisab kita mendapat syafaatnya sehingga masuk bersama beliau ke rahmatun jannahnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar bahwa terasa hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, yaitu maghfirah. Karena ada 3 tingkatan, 3 kelompok masing-masing 10 hari. Yang pertama adalah rahmatun minallah, 10 hari yang pertama. Yang kedua maghfirah, 10 hari yang kedua. Berikutnya inku minana, 10 hari yang ketiga. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, yaitu maghfirah.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di mana saja berada, yang dimuliakan oleh Allah, di mana saja berada yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Artinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Hudali nasi. Artinya bahwa Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wal bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan mengupas tentang puasa menurut Imam Ghazali. Puasa menurut Imam Ghazali itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum, artinya puasa orang-orang awam. Yang kedua adalah saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Yang ketiga saumul khususil khusus, artinya puasanya orang-orang yang super, bahasa kerennya adalah puasanya orang-orang yang excellent. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaidah bahasa Arab bahwa istilah puasa itu disebut asyam, artinya menahan atau as-saum. Maknanya bahwa di dalam puasa itu bisa menahan diri dari makan, bisa menahan diri dari minum, dan berhubungan suami istri di waktu siang hari. Itulah kaidah menurut bahasa Arab. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bahas tentang 3 hal di atas. Yang pertama adalah saumul umum, yang kedua saumul khusus, yang ketiga saumul khususi wal khusus. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, saumul umum artinya puasanya orang-orang awam. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa puasa ini biasanya dilakukan kebanyakan orang-orang, atau puasa ini sudah menjadi kebiasaan sehingga terkesan puasa itu biasa saja. Puasa itu hanya sebagai rutinitas. Puasa itu hanya itu saja. Dan puasa itu tidak ada peningkatan. Artinya puasa dari tahun ke tahun itu tidak ada peningkatan, seolah menjadi hal yang biasa. Itulah menurut Imam Ghazali levelnya tingkatan yang pertama. Satu contoh yang kecil, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa level yang pertama ini adalah puasanya anak-anak kita, cucu-cucu kita. Coba kita amati, cucu kita, anak-anak kita ketika masih belajar berpuasa, maka selalu menanyakan kepada eyangnya sebagai utinya, kepada bapaknya, sudah masuk maghrib atau belum? Itulah yang digambarkan oleh Imam Ghazali sebagai saumul umum. Kesimpulannya dari saumul umum ini adalah puasa ini dianggap sebagai rutinitas. Puasa ini adalah hanya dianggap sesuatu yang biasa. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman tentang arti puasa dan keterbatasan ilmu. Karena apa? Mungkin karena individu, karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, memasuki level yang kedua yang disebut saumul khusus, puasanya orang-orang yang
khusus level ini disebut level yang kedua. Pada level yang kedua ini mereka berpuasa lebih dari sekedar berpuasa, lebih sekedar untuk menahan lapar, lebih sekedar untuk menahan haus, dan segala yang membatalkan puasa. Pada level yang kedua ini bahwa puasa itu bisa menahan segala hal. Artinya pada level yang kedua saumul khusus ini mereka bisa mendengar dari pendengaran. Artinya kita mengingat dari pendengar atau suara yang tidak baik. Yang kedua, mungkin kita akan bisa menahan dari penglihatan, berupaya untuk melihat yang tidak baik. Karena apa? Karena pada level ini mereka sadar bahwa artinya menahan tidak harus lapar dan minum. Kemudian mereka juga menjaga lisannya, karena lisan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan anggota yang lain, tangan dan kaki, usahakan jempol kita, jari kita itu jangan untuk, bahasa kerennya sekarang di era digitalisasi ini, untuk menyebarkan hoaks dengan dua jari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, segala perbuatan dosa ini mungkin di level kedua ini sudah mengena. Imam Al-Ghazali berpesan, utamanya mulut kita hindarkan dari 3 hal. Yang pertama, hindarkan dari bergosip di bulan Ramadan ini. Bahasa kerennya bergosip ria, menggunjing, karena menggunjing ini sedang tren-trennya, apalagi menfitnah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di era digitalisasi ini kadang kita tidak sadar, hanya dengan 2 jari untuk menunggu datangnya maghrib kita akan selalu beraktivitas untuk bermain HP, sehingga tidak terasa bahwa yang kita sebarkan itu sesungguhnya adalah berita-berita yang bohong. Ini akan mengurangi dari makna berpuasa. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, level yang ketiga adalah saumul khusus. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa ini adalah level yang tertinggi, level yang paling istimewa, level yang excellent bahasa kerennya. Artinya bahwa puasa ini tidak hanya sekedar menahan diri dari makan minum, namun demikian juga menahan masalah keduniaan. Artinya lebih mementingkan kepada umatnya, lebih berpikir kepada tentang ibadah untuk Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di level yang ketiga, saumul khusus, itu adalah standar level yang paling tinggi. Puasa ini hanya dilakukan oleh para nabi. Puasa ini hanya untuk shodikin, dan puasa ini adalah untuk levelnya muqarrabin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan sederhana, kita masuk ke level yang keberapa? Berdasarkan uraian di atas, mungkin kita masuk level yang kedua, karena kita sudah memasuki puasanya orang-orang yang soleh. Kalau level yang ketiga tidak mungkin, karena level yang ketiga ini hanya untuk para nabi, untuk para siddiqin dan muqarrabin. Level yang pertama jangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
menjadikan kita menjadi orang la'alakum tatakun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.